Oke guys, siapkah kamu tenggelam dalam kisah penuh imajinasi? Mari kita mulai perjalanannya, hanya di novel channel cerita dimulai dari sini. Meskipun lubang hitam tidak turun dengan kecepatan tinggi, Mu Chen tahu bahwa dia tidak bisa menghindarinya. Pada saat itu, dia merasakan ketakutan yang tak terlukiskan muncul di dalam hatinya. Dia tahu bahwa kesalahan sekecil apapun bisa membuatnya jatuh hari ini. Dengan demikian, dia telah mengedarkan kekuatan tubuh emas abadi tanpa ragu-ragu dan cahaya meledak, mengabaikan retakan pada tubuh. Dengan demikian, Immortal Lotus, sekali lagi, dibentuk menjadi perisai pelindung. Ini adalah cara pertahanan terkuatnya. Saat ini dia biasanya tidak bisa mengeksekusinya 2 kali karena kelelahan, dan itu juga akan membahayakan tubuh emas abadi. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang, atau dia akan dihancurkan. Tepat ketika Mu Chen menggunakan pertahanan terkuatnya lagi, lubang hitam itu dengan lembut jatuh ke lotus emas. Dalam kontak instan itu, cahaya hitam agung meledak darinya dan turun. Teratai emas juga mulai bergetar hebat, dan pada saat berikutnya, itu dihancurkan dengan kecepatan yang terlihat. Itu adalah pertobatan sejati ke dalam kehampaan, sedemikian rupa sehingga bahkan energi spiritual akan terhapus di bawah cahaya hitam. Pertahanan terkuatnya sebenarnya bahkan tidak bisa menahan cahaya hitam. Hati Mu Chen bergetar, tubuhnya baru pulih setengahnya. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat teratai emas yang terkorosi, dia bisa merasakan kematian menyelimuti hatinya. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah putus asa sekarang. Tapi Mu Chen telah mengalami hidup dan mati, jadi meskipun ada beberapa riak di hatinya, dia tidak terlalu takut. Mengerucutkan bibirnya, dia tidak menyerah karena kekuatan lubang hitam. Sebaliknya, dia tetap tenang dan menyatu dengan tubuh emas abadi untuk menghadapinya sebaik mungkin. 10 napas aneh lainnya berlalu sebelum teratai emas menghilang, dan lubang hitam terus turun. Kali ini, itu bertujuan tubuh emas abadi dan tubuh setengah reformasi Mu Chen. Mu Chen mengangkat kepalanya, tetapi tidak ada kegembiraan atau kesedihan di wajahnya. Tubuh emas abadi memancarkan cahaya dan tampak seperti seorang Buddha agung yang duduk, lalu lubang hitam itu jatuh di atasnya. Ketika cahaya hitam jatuh, pancarannya juga berangsur-angsur melemah dan tubuh emas abadi mulai menjadi kusam. Mu Chen menyipitkan matanya, lalu perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah menyatu dengan tubuh emas abadi dengan kilasan wawasan di dalam hatinya. Cahaya hitam terus menekan tanpa henti, dan tubuh emas abadi telah terhapus dengan tubuh Mu Chen menghilang bersama dengan cahaya hitam juga. Dengan demikian, siluet Mu Chen telah menghilang dalam primal chaos, seolah-olah kesengsaraan sovereign surgawi telah menghancurkan segalanya. Setelah Mu Chen menghilang, lubang hitam juga perlahan menghilang antara langit dan bumi, memungkinkan primal chaos kembali ke kedamaian. Tidak ada yang tahu berapa lama keheningan yang mematikan ini berlangsung. Mungkin 1 dekade, atau berabad-abad, tetapi tidak peduli berapa banyak waktu yang mengalir, masih terasa sama di primal chaos ini. Keluar di Gunung Setan Darah Bayi Susu dan yang lainnya menatap pagoda besar dengan kegugupan di mata mereka. Meskipun Mu Chen telah berkultivasi di primal chaos selama beberapa dekade, rasanya seperti setengah hari di sini. Namun setengah hari ini membuat Bayi Susu dan warga resah. Mereka bisa merasakan bahwa pagoda sudah mulai redup. Itu juga berarti bahwa tidak akan lama sebelum Raja Iblis Darah bebas. Jika Mu Chen masih tidak kembali pada waktu itu, maka mereka semua akan mati. Tidak perlu merasa cemas, kami sudah melakukan apa yang kami bisa, dan kami akan bergantung pada surga untuk melihat apakah kami ditakdirkan untuk menang atau kalah. Penguasa Naga Putih lebih tenang, karena dia telah melihat melalui hidup dan mati. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa khawatir tidak akan membantu situasi. Bayi Susu juga menjadi tenang setelah mendengar itu dan dia menganggukkan kepalanya. Dewa pasti akan berhasil. Penguasa Naga Putih menghela nafas. Dia tahu betapa sulitnya mencapai alam penguasa surgawi, karena dia telah lama berkultivasi di dunia 1000 besar. Bahkan klan kuno di dunia 1000 besar itu tidak dapat dengan mudah menciptakan penguasa surgawi, karena naik ke alam penguasa surgawi membutuhkan seseorang untuk melewati banyak jalan berbahaya, dan kesalahan sekecil apapun akan berarti kematian. Jadi, bahkan jika dia merasa bahwa Mu Chen adalah seorang jenius, itu masih tergantung pada keberuntungan jika dia bisa menerobos ke alam penguasa surgawi.
Waktu tampaknya telah berlalu di Primal Chaos, dan tiba-tiba, fluktuasi datang dan setitik debu emas muncul. Meskipun awalnya lemah, perlahan-lahan terpancar dengan lebih berkilau seiring berjalannya waktu. Kilauan perlahan menyebar, dan setitik debu juga mulai tumbuh. Hanya dalam 10 napas aneh, itu telah berubah menjadi kepompong emas keunguan setinggi 1000 kaki. Kepompong itu sepertinya tertutupi rune kuno yang sepertinya melambangkan keabadian. Ketika kepompong terbentuk, Primal Chaos Energy yang deras melonjak, dan proses ini berlangsung lama sebelum mencapai batas dengan retakan menyebar. Retakan terus meluas dan dengan cepat menutupi setiap sudut kepompong. Saat berikutnya, kepompong itu bergetar dan pecah. Kilauan keunguan emas cemerlang terpancar darinya, dan bahkan Primal Chaos tidak bisa menutupinya sepenuhnya. Tiba-tiba, aura yang tak terlukiskan berkumpul dan Primal Chaos mulai mundur, seolah-olah tidak berani bersentuhan dengan aura itu. Siluet samar-samar terlihat, dan beberapa napas kemudian, orang itu menjadi jelas. Itu adalah seorang pemuda ramping, mengenakan jubah hitam dengan kilau keunguan emas menyelimuti di sekelilingnya, dan setiap kedipan akan menyebabkan langit dan bumi bergetar dengan badai dan awan yang bergelombang. Berdiri dalam cahaya, Mu Chen perlahan membuka matanya, seolah-olah matanya memegang alam semesta, tampak muskil, dan hanya pandangan sekilas yang menyebabkan ruang berfluktuasi. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya. Tubuhnya berkilauan dengan cahaya batu giok yang telah dimurnikan secara ekstrim. Tubuhnya ini telah sepenuhnya menyatukan daging dan energi spiritualnya. Di masa depan, bahkan dengan tubuhnya yang hancur, hanya seutas energi spiritual yang tersisa di antara langit dan bumi yang dapat mereformasi seluruh tubuhnya menjadi tidak dapat dihancurkan. Jadi, ini adalah alam penguasa surgawi. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia merasakan kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Dia merasa mabuk oleh kekuatan ini, seperti yang tak terbayangkan baginya di masa lalu. Dia bisa merasakan bahwa bahkan jika masa lalunya telah menggunakan kekuatan penuhnya, dan bahkan setelah mengaktifkan pagoda 8 divisi, dia bahkan tidak akan mampu bersaing dengan telapak tangannya saat ini. Kekuatan ini, tidak heran kesengsaraan penguasa surgawi begitu menakutkan. Mu Chen mengerutkan bibirnya. Jika dia tidak memahami kemampuan berdaulat ketiga dari tubuh emas abadi ketika dia menyatu dengannya, dia mungkin sudah mati sekarang. Kemampuan berdaulat ketiga disebut transformasi hidup mati abadi, dan itu sangat mendalam. Itu adalah sesuatu yang hanya dia yang bisa memiliki kesempatan untuk belajar ketika menghadapi hidup dan mati. Tetapi saat dia berhasil, dia bisa dilahirkan kembali bahkan ketika menghadapi kematian untuk tumbuh lebih kuat. Kemampuan berdaulat ini juga membutuhkan keberanian besar. Lagi pula, tidak sembarang orang akan memiliki keberanian untuk menghadapi hidup dan mati. Mu Chen tersenyum sebelum dia menghela nafas dalam hatinya. Dia telah menghadapi kesengsaraan dan kegagalan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai titik ini. Namun, dia tetap menjaga hatinya dan tidak terguncang oleh hal lain. Setelah berkultivasi begitu lama, jerih payahnya akhirnya membuahkan hasil. Pemuda dari Roh Utara telah melewati gerbang naga hari ini. Saat ini, akhirnya ada tempat untuknya di dunia 1000 besar. Mu Chen terkekeh, lalu dia melambaikan tangannya dan siluetnya berangsur-angsur menghilang, bersama dengan Primal Chaos di ruang ini. Gunung Setan Darah suara gemuruh terdengar antara langit dan bumi. Dengan setiap kejutan menyebabkan wajah bayi susu dan wajah penduduk berubah. Semua itu berasal dari pagoda. Tiba-tiba, pagoda itu bergetar dan kekuatan mengerikan mendatangkan malapetaka. Sepertinya pagoda itu akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Keributan lain terdengar, pagoda itu bergetar dan terbang ke langit sebelum hancur dengan lautan darah yang mengalir keluar yang membentuk siluet Raja Iblis Darah di langit. Ketika bayi susu dan penduduk melihat Raja Iblis Darah, mereka tidak bisa menahan perasaan putus asa di hati mereka. Tetapi ketika mereka bersiap untuk menghadapi kematian, Raja Iblis Darah tidak melihat mereka, tetapi melihat ke langit dengan ekspresi muram. Bayi susu dan yang lainnya tertegun sebentar sebelum mereka langsung mengetahuinya dan mengangkat kepala mereka ke langit, di mana mereka melihat kilatan sinar Primal Chaos turun dari langit. Ketika cahaya menghilang, siluet yang familiar muncul dengan ledakan tawa yang menenangkan rasa takut di hati semua orang. Maaf membuat kalian semua menunggu.
Cahaya menghilang di langit dan siluet muda berdiri dengan pakaiannya berkibar bersama angin. Sementara diselimuti cahaya seperti batu giok, matanya tampak seperti bintang yang bisa memikat orang di dalamnya. Bai Susu dan White Dragon Sovereign mau tak mau menatap siluet itu. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang Mu Chen. Di masa lalu, energi spiritual Mu Chen tidak terbatas, dan bahkan ketika dia tidak mengedarkannya, dia masih akan memancarkan tekanan yang menakutkan. Tapi Mu Chen ini tidak lagi memiliki tekanan itu saat dia berdiri di langit sambil tersenyum. Jika seseorang mencoba merasakannya, mereka mungkin merasa seolah-olah dia tidak lagi memiliki jejak energi spiritual. Meskipun mereka bisa melihat Mu Chen berdiri di sana, Bai Susu dan yang lainnya tidak bisa merasakan kehadirannya. Jadi bahkan jika mereka mencoba meluncurkan serangan mereka mungkin tidak akan menyentuh sudut pakaian Mu Chen. Bai Susu dan White Dragon Sovereign bertukar pandang dengan keterkejutan di wajah mereka. Mereka secara alami tidak akan percaya bahwa Mu Chen telah kehilangan energi spiritualnya. Hanya ada satu penjelasan mengapa mereka tidak bisa merasakan kehadirannya. Itu berarti jarak antara mereka dan Mu Chen telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Jadi hanya ada satu alasan, Mu Chen telah berhasil melangkah melalui penghalang surgawi ke alam penguasa surgawi. Tuan, benar-benar berhasil, Bai Susu bergumam dengan kaget di matanya. Meskipun dia tidak terbiasa dengan alam penguasa surgawi, dia bisa menyimpulkan dari celah antara Raja Iblis Darah dan Raja Iblis Darah. Dia hanya bisa percaya pada Mu Chen, karena dia tidak punya pilihan lain. Mu Chen adalah harapan terakhirnya, dan dia dengan erat memegang harapan itu sehingga dia tidak akan runtuh dan memaksakan dirinya untuk berpikir bahwa Mu Chen akan menyelamatkan mereka. Namun, dia juga tidak berpikir bahwa Mu Chen bisa menerobos ke alam penguasa surgawi. Jadi ketika dia melihat Mu Chen sekarang, dia merasakan kejutan yang tak terbayangkan di hatinya. Bakat yang luar biasa, penguasa naga putih menghela nafas dalam-dalam. Sebagai seseorang yang memahami dunia seribu besar, dia tahu betapa mengejutkan pencapaian Mu Chen, bakat yang terakhir benar-benar dapat diklaim sebagai sesuatu yang diberkati oleh surga. Pada saat yang sama, dia juga bersukacita di dalam hatinya. Dia tidak pernah berharap bahwa karma yang telah dia bentuk saat itu akan memenuhi keinginannya. Sementara Bai Susu dan yang lainnya dikejutkan oleh kesuksesan Mu Chen, wajah Raja Iblis Darah serius dan sikap menyendirinya telah menghilang. Ketika Mu Chen muncul kembali, Raja Iblis Darah tahu bahwa keuntungannya telah menghilang. Sial, jika saya tahu tentang ini, saya tidak akan menahan diri lebih awal. Raja Iblis Darah menyesal di dalam hatinya. Meskipun dia tidak menahan kekuatannya, dia tidak menunjukkan semua kemampuannya. Jika tidak, Mu Chen tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun, belum lagi menjebaknya dan membuat terobosan. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Mu Chen tersenyum, dia tahu apa yang dipikirkan Raja Iblis Darah sekarang. Mata Raja Iblis Darah berkedut dan dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya, lalu dia menjawab, bahkan jika kamu telah menembus ke alam penguasa surgawi, kamu masih tidak bisa mengalahkan raja ini. Tapi kamu sekarang memenuhi syarat untuk berbicara denganku di level yang sama. Jika Anda mau, raja ini dapat memimpin klan saya dan meninggalkan dunia ini. Mu Chen tersenyum, bukankah sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang? Saat dia berbicara, dia mengangkat kelopak matanya dengan pandangan dingin di matanya. Selanjutnya, kamu ingin lari setelah menyebabkan begitu banyak kematian di dunia ini. Tatapan Raja Iblis Darah berkedip saat dia menatap Mu Chen dengan ganas. Raja ini hanya tidak ingin bertarung denganmu sampai tidak ada yang menang. Itulah sebabnya aku menawarkan untuk mundur selangkah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa raja ini takut padamu? Melihat Raja Iblis Darah, Mu Chen tersenyum tipis. Lalu dia membentuk segel dengan satu tangan. Setelah itu, ruang berfluktuasi dan dua klon muncul. Karena itu masalahnya, maka tolong beritahu aku. Tiga Mu Chen dengan acuh tak acuh memandang Raja Iblis Darah dengan cincin riak di ruang angkasa, menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar. Penguasa Naga Putih dan Bai Susu menelan seteguk air liur sebelum mereka menarik napas dingin dan berkata dengan kaget, sungguh kemampuan surgawi yang menakutkan. Meskipun tiga murni Mu Chen yang menarik, itu tidak terlalu mengejutkan. Tapi begitu dia melangkah ke alam penguasa surgawi, itu mengejutkan ketika dia memamerkannya. Itu karena itu setara dengan tiga penguasa surgawi.
Bahkan Raja Iblis Darah tidak dapat menahan rasa takut di matanya. Dia awalnya berpikir bahwa klon Mu Chen hanya bisa mencapai alam penguasa bumi, jadi adegan ini sangat mengejutkannya. Jika dia bertarung, maka dia harus menghadapi 3 penguasa surgawi. Tanpa berpikir, dia tahu bahwa dia akan kalah dalam pertarungan ini. Dengan demikian, dia melambaikan tangannya dan lautan darah yang deras menyapu Mu Chen sebelum dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mundur. Sepertinya dia berniat untuk melarikan diri. Mu Chen tersenyum dan melihat Raja Iblis Darah, yang mundur tanpa ragu-ragu, lalu dia mengulurkan tangannya dan melenturkan tangannya ke arah lautan darah yang deras. Sebuah cahaya meledak dan ruang terkoyak, melahap lautan yang deras. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan lain ke arah Raja Iblis Darah. Langit dan bumi segera hancur dan terbentuk menjadi lubang hitam bermil-mil dengan fragmen spasial berubah menjadi tangan besar yang meraih ke arah Raja Iblis Darah. Lampu merah tak berujung melonjak, dan, pada saat berikutnya, sosok iblis besar muncul yang menghancurkan tangan itu sebelum melarikan diri. Namun, Mu Chen berjubah putih menunjukkan jarinya. Badai mendatangkan malapetaka antara langit dan bumi sebelum membentuk pilar raksasa yang melesat ke arah sosok iblis. Menghadapi ini, sosok iblis merah tua itu melemparkan sebuah jab keluar dan bentrok dengan pilar. Tapi dalam kontak instan itu, pilar itu tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi pedang yang meninggalkan luka pada sosok iblis merah, menyebabkan yang terakhir melolong kesakitan. Pada saat ini, Mu Chen sudah melangkah ke alam penguasa surgawi, dan serangannya lebih menakutkan dari sebelumnya, jadi sekarang Raja Iblis Darah tidak bisa lagi menanganinya semudah sebelumnya. Ketika sosok iblis merah ditahan oleh Mu Chen, ruang berfluktuasi dan Mu Chen berjubah hitam muncul di depan sosok iblis. Tatapan jubah hitam Mu Chen acuh tak acuh dan tubuhnya terpancar dengan cahaya, tampak seperti kristal pada saat ini, seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi batu giok putih. Ini adalah tubuh sebenarnya dari penguasa surgawi. Saat diaktifkan, dia bisa mengendalikan energi tak terbatas antara langit dan bumi, menyebabkan langit hancur dan tanah runtuh dengan gerakan sederhana. Mu Chen berjubah hitam telah menggunakan tubuh penguasa surgawinya dan membuang telapak tangannya. Meskipun terlihat ringan dan tidak berdaya, tampaknya telah mengabaikan ruang ketika dia mendorong maju dan mendarat di dada sosok iblis merah tua itu. Langit dan bumi bergetar oleh gerakan ini sebelum semua orang bisa melihat sosok iblis merah tua menderita pukulan besar saat terbang keluar dan melolong sebelum langsung hancur. Ketika hancur, sesosok meludahkan seteguk darah. Itu secara alami adalah Raja Iblis Darah. Dari hanya pertukaran singkat, Raja Iblis Darah telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan tanpa kemampuan untuk melawan. 3 siluet turun dari langit, mengelilinginya, sebelum mereka dengan acuh tak acuh menyapu pandangan mereka, menyebabkan Raja Iblis Darah merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Melihat tatapan Mu Chen yang dipenuhi dengan niat membunuh, Raja Iblis Darah tahu bahwa Mu Chen pasti tidak akan melepaskannya hari ini. Dengan demikian, tatapannya berangsur-angsur berubah menjadi ganas. "Kamu pikir kamu sudah menang?" Dia berbicara dengan suara ganas saat dia dengan dingin menatap Mu Chen. Mu Chen menyipitkan matanya dan cahaya spiritual berkumpul di jarinya. Namun, dia tidak ingin berbicara dan dengan cepat bergerak. Tapi tiba-tiba, Raja Iblis Darah menggigit lidahnya dan seteguk esensi darah terbang ke langit, membentuk rune merah sebelum meledak dan menciptakan lorong spasial. Rune pemikat setan, Demon Descent, seiring dengan suaranya, lorong itu menjadi gelap, seolah-olah itu adalah lorong tanpa akhir, dengan hanya aura tak menyenangkan yang datang. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, matanya menyipit. Dia merasa bahwa bagian ini benar-benar mengarah ke wilayah Vien Clan. Ini adalah dunia yang gelap gulita, seolah-olah tidak ada cahaya yang menyelimuti seluruh negeri. Tiba-tiba, fluktuasi muncul dan terbentuk menjadi pusaran spasial yang menyebabkan perhatian banyak eksistensi kuat. Semua tatapan diarahkan, melihat ke ujung pusaran lainnya, sepertinya itu adalah pesawat bawah. Seseorang benar-benar menggunakan Demon Luring Rune. Dilihat dari fluktuasinya, itu pasti klan Blood Vien. Saya tidak pernah berharap klan sekecil itu memiliki seorang raja, dan sepertinya mereka telah bersembunyi dengan cukup baik. Itu hanya klan kecil, kalau tidak, bagaimana mereka bisa dipaksa menggunakan Demon Luring Rune?
tetapi itu berarti bahwa mereka akan menarik perhatian orang lain, dan bahwa alam bawah tidak akan lagi menjadi milik mereka. Demon Luring Rune ini hanya bisa membiarkan satu monark turun. Mari kita lihat siapa yang tertarik. Saat niat itu bertukar, tidak ada raja yang ingin bergerak. Bagaimanapun, pesawat bawah telah diperas oleh klan Blood Vien, dan nilainya tidak bagus. Di bawah situasi yang tidak pasti, tidak ada yang cukup bijaksana untuk masuk. Saat maksud dari para raja itu berbicara, aura mayat meresap ke seluruh ruang dan siluet hitam di atas tahta tulang putih tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya menembus lorong dan melihat ke bidang bawah sebelum fokus pada siluet muda dengan tatapan dingin. Sebenarnya ada aura kematian yang ditinggalkan anakku dari pria itu. Orang itu pasti pembunuh anakku. Siluet besar mendengus sebelum dia melambaikan tangannya. Telapak tangannya terpisah dari lengannya sebelum berubah menjadi sinar dan melesat ke jalur spasial. Ini juga diperhatikan oleh para raja lainnya dan hati mereka tidak bisa menahan gemetar. Ini sebenarnya Raja Langit Mayat Hitam dari klan Iblis Mayat. Mengapa keberadaan itu bergerak? Corps Demon Clan adalah salah satu dari 12 klan utama dari Vien Clans, dan siluet hitam itu berasal dari Patriarch of the Corps Demon Clan, keberadaan Sky Monarch, dan juga dikenal sebagai salah satu eksistensi terkuat dari Vien Clans. Tapi keberadaan semacam itu umumnya tidak akan bergerak dengan mudah, jadi itu membuat semua orang merasa terkejut pada saat ini. Meskipun Raja Langit itu hanya mengirim tangannya ke alam bawah, bahkan tangan Raja Langit bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan penguasa surgawi. Sepertinya penguasa surgawi di alam bawah itu pasti telah menyinggung tuan itu. Keke, sungguh menyedihkan. Niatnya hilang semua. Dengan Sky Monarch bergerak, tidak ada jejak kelangsungan hidup untuk penguasa surgawi dari dunia 1000 besar itu. Di pesawat bawah Mu Chen melihat bagian spasial yang terhubung ke dunia lain dengan mata menyipit. Dengan kemauan, energi spiritual tak terbatas terbentuk menjadi tangan besar dan terbang menuju lorong, berniat untuk menghancurkannya. Langit dan bumi berfluktuasi, tetapi lorong itu hanya bergetar, itu tidak pecah. Tiba-tiba, Mu Chen bisa merasakan aura yang tak terlukiskan melewati lorong. Aura itu menyelimuti seluruh dunia dan semua orang gemetar di bawah aura ini, bahkan langit dan bumi memancarkan suara mendengung dari tekanan. Aura ini, Mu Chen menyipitkan matanya. Dia tidak asing dengan jenis aura ini. Itu adalah sesuatu yang dia rasakan dari pangeran klan Iblis Mayat. Tapi ternyata, pemilik aura ini pastilah eksistensi yang kuat di keluarga kekaisaran klan Iblis Mayat. Raja Iblis Darah juga terkejut sebelum melihat lorong itu dan dia berseru, "Monarki Langit Mayat Hitam." Meskipun Demon Luring Rune bisa memberinya bantuan seorang raja, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan memancing Raja Langit. Orang harus tahu bahwa bahkan di klan Vien, Black Corps Sky Monarch adalah eksistensi puncak, dan secara umum, keberadaan semacam ini tidak akan mengganggu panggilannya. Tapi tidak peduli seberapa terkejutnya dia, itu adalah kenyataan. Setelah keterkejutannya, Raja Iblis Darah memandang Mu Chen dengan kasihan. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan mengejek, "Kamu benar-benar malang." Jika dia membawa raja lain, Mu Chen mungkin bisa mempertahankan kebuntuan, tapi siapa yang menyangka bahwa yang datang adalah Raja Langit dari klan Iblis Mayat. Mu Chen tidak peduli dengan ejekannya, tetapi wajahnya berubah serius saat aura kematian mengalir tanpa henti. Terbukti, Raja Langit dari klan Iblis Mayat ini mencoba untuk menghancurkan batas pesawat ini untuk turun. Raja Langit itu jelas memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, dan bahkan jika batas pesawat bawah ini kokoh, itu hancur dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa menit kemudian, Mu Chen melihat cahaya hitam muncul di luar dunia ini, yang tampak seperti tangan. Tangan itu menembus cahaya hitam sebelum secara bertahap terdistorsi untuk membentuk siluet. Itu mirip dengan Dewa Iblis yang berdiri di luar pesawat bawah ini. Tatapannya menembus penghalang dan tertuju pada Mu Chen dengan suaranya bergema ke setiap sudut dunia ini. "Kaulah yang membunuh anakku, kan?" Mu Chen menyipitkan matanya. Dia mengerti mengapa dia memikat Raja Langit dari klan Iblis Mayat. Itu jelas karena dia membunuh pangeran klan Iblis Mayat. Sebelum sang pangeran meninggal, dia telah meninggalkan seutas aura di tubuhnya. Tapi Raja Langit dari klan Iblis Mayat tidak bisa merasakannya ketika dia berada di dunia 1000 besar.
Raja Langit itu hanya merasakannya ketika Raja Iblis Darah membuat tautan ke wilayah klan Vien. Menyipitkan matanya, Mu Chen dengan tenang menganggukkan kepalanya. Karena itu masalahnya, maka raja ini akan menangkapmu dan memurnikanmu menjadi boneka sebagai penghormatan kepada anakku yang telah meninggal. The Black Corpse Sky Monarch samar-samar berbicara dengan nada kasar. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum, aku takut kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Black Corpse Sky Monarch dengan dingin tersenyum dan melihat ke seluruh lower plane, apakah kamu berpikir bahwa setelah menjadi penguasa dari pesawat bawah ini, kamu dapat melawanku? Yah, aku tidak sombong. Mu Chen tersenyum, tidak peduli seberapa percaya diri dia. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa menghadapi Raja Langit, bahkan jika itu hanya tiruan yang dibentuk oleh tangan. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Raja Iblis Darah mencibir. Black Corpse Sky Monarch tiba-tiba mengernyitkan alisnya dengan cahaya hitam mengedipkan matanya. Dia penasaran dengan reaksi Mu Chen. Tidak peduli apa, aku akan menangkapnya dulu. Cahaya hitam di mata Black Corpse Sky Monarch tumbuh dan dia mengulurkan tangannya. Aura mayat tak berujung menghantam batas pesawat. Kekuatan mengerikan itu telah menyebabkan seluruh pesawat ini bergetar ketika langit hancur dan bumi runtuh. Menghadapi kekuatan destruktif dari Black Corpse Sky Monarch, tidak ada riak di wajah Mu Chen. Dia baru saja menutup matanya dan membiarkan Black Corpse Sky Monarch mengguncang dunia. Menunggu kematianmu, Raja Iblis Darah mengejek, mencoba mengganggu emosi Mu Chen karena ketenangan yang terakhir telah membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan upaya Raja Iblis Darah. Dunia terus-menerus bergetar, Bai Susu dan White Dragon Sovereign melihat keluar dunia dengan kaget, mereka bisa melihat aura mayat yang menakutkan mencoba menembus batas pesawat ini. Di bawah serangan Black Corpse Sky Monarch, seluruh pesawat terhuyung-huyung dan tampak di ambang kehancuran. Namun, tiba-tiba, Mu Chen membuka matanya sambil tersenyum dan dia melihat keluar pesawat. Black Corpse Sky Monarch juga mengernyitkan alisnya saat melihat senyum Mu Chen. Dia mengacungkan tangannya dan aura mayat tak berujung berkumpul sebelum terbentuk menjadi tengkorak yang lebarnya beberapa kaki dan mengeluarkan jeritan sebelum menggigit ke arah batas pesawat. Dari kelihatannya, gigitan ini akan mampu merobek celah di perbatasan. Tetapi tepat ketika tengkorak itu akan bersentuhan dengan perbatasan, kilat bergemuruh dan menghancurkan tengkorak yang terbuat dari aura mayat. Siapa yang berani mengganggu raja ini? Ketika Raja Langit Mayat Hitam melihat ini, dia menyipitkan matanya dan berteriak. Mu Chen meludahkan gumpalan kabut putih dan tersenyum. Kamu akhirnya di sini. Pada saat ini, Mu Chen telah mengendurkan tangannya dan bubuk batu perlahan menjauh dari tangannya. Pada saat ini, ruang terkoyak dan lautan petir bersiul dengan siluet agung yang memegang tongkat petir yang muncul di luar pesawat. Pada saat ini, suaranya juga bergema, mengapa Raja Langit yang agung tidak datang ke alam bela diriku jika kamu menginginkan lawan, mengapa menggertak pesawat bawah kecil? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dunia 1000 besarku yang tidak dapat berurusan denganmu? Suara itu tak henti-hentinya bergema saat badai petir yang tak terbatas menyelimuti, sebelum sosok agung muncul di luar lower plane. Siluet itu memegang tongkat kaisar petir, berkedip-kedip dengan kilat, dan setiap baut akan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Dia mengenakan jubah ungu hitam dan memiliki ekspresi yang bermartabat. Ketika siluet itu muncul, wajah Black Corpse Sky Monarch sedikit berubah sebelum suaranya tenggelam. Saya tidak pernah berharap untuk bertemu dengan Martial Ancestor di sini. Alam bela diri terletak di perbatasan dunia 1000 besar dan sering berhubungan dengan klan Vien. Leluhur bela diri secara alami bertarung dengan banyak ahli puncak dari klan Vien, sehingga namanya bergema, bahkan di antara klan Vien. Leluhur bela diri, penguasa naga putih dikejutkan oleh pendatang baru ini, untuk seseorang seperti dia yang berasal dari alam bawah. Leluhur bela diri praktis adalah legenda, dan dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa melihat legenda itu sendiri. White Dragon Sovereign menghela nafas dan menatap Mu Chen dengan kagum. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan memiliki koneksi yang begitu kuat bahkan untuk dapat mengundang seseorang seperti Martial Ancestor. Tidak heran mengapa Mu Chen tidak panik ketika Raja Langit turun. Dia sebenarnya memiliki sesuatu yang setara untuk menghadapinya, yang membuat penguasa naga putih menghela nafas.
Pemuda saat itu tampaknya telah menjadi sukses di dunia 1000 besar. Mu Chen tersenyum dan melihat keluar langit. Dengan Raja Langit dan penguasa surgawi bertemu satu sama lain, sepertinya akan ada pertunjukan yang menarik untuk ditonton hari ini. Tatapan Martial Ancestor melihat ke alam bawah dan langsung mengetahui apa yang terjadi di alam bawah. Dengan demikian, tatapannya dengan dingin berkedip. Pesawat bawah tempat dia berasal telah mengalami hal yang sama, dan dia tahu betapa mimpi buruknya itu. Saat itu, di pesawat bawahnya, istrinya bahkan mengorbankan hidupnya hanya agar mereka bisa melenyapkan iblis. Justru karena inilah dia semakin membenci klan Vien, jadi setelah melihat hal serupa terjadi lagi, dia menoleh ke Black Corps Sky Monarch dengan fluktuasi di matanya. Mayat iblis sepertimu tidak bersembunyi di klan Fitmu, tetapi berani datang ke alam bawah dunia 1000 besarku, suara dingin Martial Ancestor bergema, menyebabkan sambaran petir tak berujung berkedip di langit. Meskipun Raja Langit Mayat Hitam takut pada leluhur bela diri, dia masih patriark klannya. Jadi ketika dia mendengar kata-kata yang terakhir, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Meskipun ini hanya tiruan yang dibentuk oleh tangannya, leluhur bela diri juga merupakan tiruan. Jadi Black Corps Sky Monarch tidak takut, karena dia juga tidak mudah menyerah. Martial Ancestor, bocah itu membunuh anakku dan bahkan hampir menghapus seluruh Blood Vien Clan. Jika Anda menyerahkannya kepada saya akan segera pergi. Raja Langit Mayat Hitam menunjuk ke arah Mu Chen, yang berada di pesawat bawah, dan dengan dingin berkata. Ketika leluhur bela diri mendengar itu, dia tersenyum ke arah Mu Chen dengan kekaguman. Karena itu masalahnya, dia telah melakukannya dengan baik. Ketika Raja Langit Mayat Hitam mendengar itu, tubuhnya bergetar dan dia dengan muram berkata, sepertinya leluhur bela diri tidak ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai hari ini. Leluhur bela diri tersenyum, siapa yang ingin menyelesaikan secara damai denganmu, aku bertekad untuk mengambil tiruanmu ini hari ini. Raja ini tidak percaya bahwa kamu bisa melakukan apapun padaku dengan tiruanmu. Black Corps Sky Monarch diejek dan tidak lagi ragu-ragu. Dia melambaikan lengan bajunya dan aura mayat yang deras menutupi langit. Tiba-tiba, raungan bergema dari aura mayat dan ratusan binatang kerangka terbang keluar. Setiap binatang itu memancarkan fluktuasi yang kuat. The Black Corps Sky Monarch secara alami menyempurnakan binatang kerangka itu, dan mereka sangat kokoh, terutama beberapa yang memimpin, bahkan penguasa surgawi roh akan dibiarkan tak berdaya. Menginjak lautan petir, leluhur bela diri dengan acuh tak acuh memandang binatang-binatang itu dan dengan lembut menginjak tongkat kaisar petirnya. Itu kemudian melonjak ke langit dengan kilat tak terbatas meledak. Saat petir meraung, tongkat kaisar petir berubah menjadi naga petir kolosal, diselimuti petir multiwarna, dengan setiap baut berisi kekuatan destruktif. Melihat naga petir kolosal, Mu Chen menyipitkan matanya dengan ekspresi serius. Dia tahu bahwa naga ini tidak mati, tetapi mengandung spiritualitas yang mirip dengan naga petir asli. Bahkan jika dia bertemu naga ini, dia tidak merasa bahwa dia bisa mendapatkan keuntungan apapun. Sementara Mu Chen terkejut, naga petir meraung dengan mulutnya melebar. Itu mirip dengan lubang hitam dengan segudang petir yang terbang keluar seperti rantai dan melilit binatang buas itu. Rantai petir bergetar saat mereka terbang keluar dan terikat pada mayat binatang itu, sebelum menarik mereka ke dalam mulut naga. Setelah melahap binatang buas itu, naga petir bersendawa dan menepuk perutnya dengan puas sebelum berubah kembali menjadi tongkat kaisar petir. Ketika Raja Langit Mayat Hitam melihat pemandangan ini, wajahnya tenggelam. Binatang mayatnya mengandung racun mayat yang menakutkan, bahkan penguasa surgawi atau raja akan terkorosi olehnya. Tetapi ketika naga petir melahap mereka, dia bisa merasakan energi yang sangat dahsyat yang memurnikan racunnya. Secara alami, kemampuannya telah dengan mudah diselesaikan oleh leluhur bela diri. Karena kamu sudah bergerak, maka giliranku, jika Anda bisa menerimanya, maka saya akan membiarkan Anda pergi hari ini. Leluhur bela diri berbicara dan memandang Raja Langit Mayat Hitam. Arogan, Raja Langit Mayat Hitam meraung marah. Dia adalah Raja Langit, tapi hari ini, dia diremehkan oleh leluhur bela diri. Jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Raja ini akan melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara dengan saya sedemikian rupa. Tawa Black Corps Sky Monarch meraung marah.
tetapi Martial Ancestor tidak memperhatikannya dan lingkaran cahaya muncul di belakang kepalanya. Lingkaran itu berisi 8 warna berbeda sebelum perlahan berputar. Lingkaran 8 warna terbang keluar dan langsung melebar, dengan Black Corpse Sky Monarch berada di tengahnya. Black Corpse Sky Monarch mendengus dan aura mayat yang padat berkedip-kedip di tubuhnya. Detik berikutnya, tetesan cairan hitam menetes dari tubuhnya. Cairan hitam itu dikenal sebagai Veil Corpse Water. Itu lengket dengan bau busuk dan aura kematian yang tak terlukiskan. Hanya satu tetes bisa mengurangi jutaan bentuk kehidupan di pesawat menjadi mayat. Pergi, dia menjentikkan jarinya dan air hitam itu terbang keluar, membentuk aliran kecil. Meskipun aliran itu tidak menimbulkan keributan apapun, aliran itu telah membasahi udara dalam aura yang mematikan. Aliran itu pertama kali mencemari langit dan bumi sebelum menabrak lingkaran cahaya 8 warna. Air mayat keji memiliki kemampuan untuk menodai, dan siapapun yang bersentuhan dengannya akan memiliki kekuatan hidup mereka robek dan berubah menjadi mayat. Di bawah Veil Corpse Water, terlepas dari seberapa kuat kekuatan hidup Anda, tidak mungkin bagi Anda untuk bertahan hidup. Jadi, ketika Raja Langit Mayat Hitam melihat air hitamnya jatuh ke lingkaran cahaya 8 warna, dia mengungkapkan kekek dan merasa bahwa leluhur bela diri terlalu arogan. Sekarang, kesombongannya adalah kelemahannya. Ketika air mayat bersentuhan dengan lingkaran cahaya 8 warna, itu langsung mencemarinya dan mencoba melepaskan kemampuan korosif yang eksplosif. Namun, pada saat itu, lingkaran cahaya 8 warna yang tidak memiliki keributan tiba-tiba meledak dengan cahaya dan 8 jenis cahaya spiritual, ada kilat, kegelapan, dan es. Setiap satu dari lampu itu mewakili atribut yang berbeda, tetapi mereka tidak saling menolak. Sebaliknya, mereka terintegrasi dengan sempurna. Pada akhirnya, nyala api yang menyilaukan muncul dari lingkaran cahaya. Api itu sangat misterius, meskipun terlihat seperti nyala api, itu berisi atribut es, kilat, dan 6 lainnya yang berkedip-kedip di dalamnya. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada adegan ini. Leluhur bela diri dikabarkan memiliki atribut paling banyak dalam energi spiritualnya, dan melihatnya sekarang, rumor itu tidak salah. Saat nyala api misterius melonjak, itu melahap air mayat keji, menguapkannya menjadi kabut. Wajah Black Corpse Sky Monarch berubah drastis dan merasa ada sesuatu yang salah ketika dia merasakan bahwa nyala api ini sepertinya mampu menghancurkan energi iblisnya. Tapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, lingkaran cahaya 8 warna yang diselimuti api menyusut. Itu selebar 1.000.000 kaki beberapa saat yang lalu, tetapi itu langsung terikat erat ke Black Corpse Sky Monarch. Black Corpse Sky Monarch menyipitkan matanya dan tubuhnya tiba-tiba mengembang dalam upaya untuk menghancurkannya. Tetapi pada saat inilah lingkaran cahaya 8 warna itu jatuh ke tubuhnya. Tubuhnya menjadi kaku di saat berikutnya, nyala api juga langsung menyulutnya. Nyala api itu menakutkan, bahkan Black Corpse Sky Monarch tidak bisa menahannya. Dengan demikian, Black Corpse Sky Monarch mengeluarkan lolongan, dan setelah beberapa napas, tubuh Black Corpse Sky Monarch telah dibubarkan dan berubah menjadi tangan hitam yang mengering. Lingkaran itu bergetar dan tangan itu menjadi abu, melayang di udara. Terima kasih telah menonton.